Halo semuanya, balik lagi sama kita di podcast kelompok 10. Anyway, kalian ingat gak sih di podcast terakhir kita sempat menyinggung tentang nasionalisme dan contoh anak muda yang berprestasi di kancah internasional. Ingat dong, di podcast itu kan kita ngebahas tentang paham dan tokoh nasionalisme dari Indonesia. Gimana kalau di podcast kali ini kita ngebahas mengenai paham dan tokoh nasionalisme dari negara lain? Oke, menarik ini untuk dibahas karena kemarin aku sempat baca mengenai biografi seorang tokoh bernama Sun Yat-sen. Beliau adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam gerakan nasionalisme Cina. Tapi sebelum kita ngomongin tentang tokohnya, ada baiknya kita ngebahas tentang pemicunya dulu nih. Timbulnya nasionalisme itu sendiri di negara tersebut. Oh iya, benar juga. Setahu aku, gerakan nasionalisme Cina dipicu setelah rakyat kecewa terhadap penguasa Manchu yang bukan dinasti keturunan Cina. Namun bukan itu saja, gerakan ini juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor lain, baik dari dalam dinasti maupun pengaruh dari luar negeri. Hal ini membuat rakyat Cina sadar betapa buruknya dinasti Manchu. Nah, di saat kesadaran rakyat mulai timbul, muncullah seorang tokoh bernama Sun Yat-sen. Ia mencita-citakan Cina baru yang didasarkan San Min-cui, tiga sendi kedaulatan rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Di bawah kepemimpinannya, Cina dengan semangat nasionalisme berhasil menggulingkan pemerintahan Manchu yang diktator dan muncul menjadi negara republik. Perubahan yang terjadi itu tak lepas dari faktor pendukung seperti transportasi yang membuat Cina diperhitungkan di dunia internasional, terutama perdagangan. Wah, berarti bisa dikatakan perubahan yang terjadi itu juga berdampak bagi transportasi kita di Indonesia. Dikarenakan pasar impor Indonesia sebagian besar didominasi oleh barang-barang dari Cina. Tak terkecuali dalam bidang transportasi, seperti pembangunan kereta cepat Indonesia-Cina yang dibangun atas kerjasama antara pilar sinergi BUMN Indonesia dengan China Railway Group Limited. Ngomongin soal kereta cepat, aku jadi inget deh sama MRT yang ada di Jakarta. Kayaknya seru kalau suatu saat kita bisa nyoba naik MRT bareng-bareng. Widih, seru juga kalau dipikir-pikir. Tapi emang kalian tahu gimana cara beli tiket MRT-nya? Tahu dong, kan udah banyak artikel yang membahas tentang gimana cara membeli dan menggunakan MRT ini. Oke deh, gini aja aku bacain ke kalian prosedur pembelian tiket MRT secara manual ya. How to get MRT ticket. In order to get MRT ticket using ticket machine, we need to prepare cash, identity card, and here are the following steps. First, process to your station of interest. Second, to select the station where you want to go, tap the screen. Third, once the price is displayed on the screen, insert your cash. Next, follow the screen instruction to print out your MRT Jakarta ticket. At last, once you have your ticket, proceed through the security check to the entrance gate. Finally, after security, you will be able to enter by tapping your ticket. Oh, begitu caranya. Simpel juga ya ternyata. Iya sih, apalagi di tahun 2020 kemarin tercatat ada 270,20 juta jiwa di Indonesia. Semoga adanya MRT ini bisa membantu efisiensi masyarakat dalam berkehidupan. Ya, biar masyarakat jadi makin produktif. Amin deh. Nah, tapi menurut kalian nih, pada 270,20 juta jiwa itu banyakkan usia produktif atau non-produktif ya? Menurut artikel yang aku baca, Supas mengatakan bahwa lebih banyak usia produktif daripada non-produktif. Menurut data sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk produktif di Indonesia mencapai 70,72%. Data tersebut mendukung terjadinya masa bonus demografi. Hari itu tentunya harus didukung banyak faktor, terutama sumber daya manusia. Kira-kira sumber daya manusia apa ya yang sangat berperan penting bagi kehidupan kita di masa sekarang ini? Di masa sekarang ini mungkin kita akan lebih membutuhkan petani karena kebutuhan pokok kita ada di tangan mereka yang mengelola padi, sedangkan pekerjaan tani sudah mulai menurun. Produktif itu kan umurnya dari 15 sampai 64 tahun ya.
berarti kita masih termasuk usia produktif dong. Nah, kira-kira di masa usia produktif ini kalian ngapain aja sih selama pandemi? Selama pandemi ini, aku cukup produktif dengan belajar membuat kerajinan limbah bangun datar, yaitu kerajinan yang memanfaatkan limbah yang memiliki permukaan datar dan yang tidak memiliki ruang. Hasil karya kerajinan ini berbentuk 2 dimensi. Wah, keren. Emang contoh produksinya di daerah kita itu apa ya? Kalau di daerahku sih ada produksi kerajinan alat tulis dari bahan kardus. Wih, kayaknya bagus tuh. Emang bahan sama cara buatnya gimana tuh? Untuk bahannya, kita perlu kardus bekas, sepatu tekstur keras, pisau atau cutter, gunting, penggaris besi, alat tulis, kertas bekas atau HVS, kertas kado untuk hiasan, lem kertas, lem bakar atau lem tembak, dan klip. Nah, sedangkan untuk langkahnya, pertama siapkan semua bahan pembuatan kotak pensil dari kardus dan kertas kado. Lalu gambar kerangka untuk kotak pensil di atas kertas HVS terlebih dahulu. Setelah itu buat kerangka kotak pensil bisa menempel langsung. Bisa juga dengan membuatnya dengan persisi. Ukurannya panjang 20 cm, lebar 7 cm, dan ketebalannya 4 cm. Gunting kerangka kotak pensil dan letakkan di atas kertas kardus. Potong kertas kardusnya dengan rapi menggunakan pisau. Kemudian rekatkan bagian sisi-sisinya menggunakan lem tembak dengan rapi. Letakkan penguncinya dengan menggunakan klip. Pasang klip menggunakan lem bakar. Terakhir, hias kotak pensil kardus yang masih polos dengan kertas kado agar lebih cantik. Wah, kreatif banget idenya. Makasih ya untuk infonya. By the way, kalau aku sih lebih fokus belajar karena statusku masih pelajar. Tapi di luar waktu sekolah, aku suka berolahraga seperti mengangkat barbel dan jogging. Duh, mager banget gak sih kalau olahraga kayak gitu? Buat jalan aja kadang aku mager banget. Jangan salah, berjalan juga ada manfaatnya loh. Dengan berjalan setiap hari dan secara teratur, kita dapat mengurangi nyeri sendi, membuat mental lebih baik, dan dapat menurunkan tekanan darah. Tidak hanya berjalan, ada beberapa variasi yang bisa kita lakukan, seperti berlari yang dapat menguatkan jantung kita, dan lompat yang dapat melatih massa otot yang ada pada tubuh kita. Tapi kalian tahu nggak sih perbedaan antara teknik berjalan dan lari? Nah, jadi ketika jalan, langkah kaki kita pasti terdapat salah satu kaki kita yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Sedangkan lari adalah saat kedua kaki kita tidak terhubung atau melayang. Tapi secara kasat mata akan sulit terlihat. Hanya yang membedakan dengan kasat mata kita adalah dari segi kecepatan geraknya saja. Begitu. Nah, selain itu, pola hidup juga akan berpengaruh terhadap kesehatan sistem koordinasi yang meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Misalnya, pola hidup yang tidak sehat. Ada juga tuh beberapa jenis zat yang mampu merangsang saraf pusat justru sering dipakai secara sembarangan tanpa resep yang tepat. Efek halusinasi dan juga ketenangan yang diberikan obat tersebut disalahgunakan sebagai zat untuk menghilangkan depresi dan juga kesedihan. Jenis zat yang mampu memberikan efek halusinasi dan gangguan berpikir, penggunaannya dikenal dengan nama psikotropika, seperti contohnya merokok dan menggunakan alkohol. Orang yang kekurangan gizi atau malnutrisi juga akan mudah terganggu sistem koordinasinya, seperti contoh gangguan yang dapat terjadi yaitu radang otak dan lumpuh otak. Nah, selain itu juga sistem koordinasi juga terbagi atas beberapa macam seperti sistem saraf pusat dan tepi, sel saraf, alat indera, dan sistem endokrin. Sistem saraf juga berfungsi sangat penting bagi tubuh karena fungsi sistem koordinasi adalah melancarkan gerakan tubuh kita. Ketika kita ingin melakukan suatu hal, otak kecil atau sebelum menerima informasi dari sistem saraf di tubuh seperti saraf tulang belakang dan bagian otak lainnya, setelah semua informasi bersatu, barulah kita bisa bergerak sesuai keinginan dengan lancar. Oh iya, selain sehat bagi tubuh, berjalan ataupun berlari juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar loh. Hah? Gimana tuh maksudnya? Ya, jika banyak orang yang berjalan kaki dan sadar akan kepentingan lingkungan, maka efek rumah kaca pun juga akan makin berkurang di bumi ini. Lah, kok bisa gitu? Jadi gini loh, sebenarnya rumah kaca adalah sebuah bangunan yang fungsinya digunakan untuk menyimpan panas yang diterima dari matahari untuk menjaga suhu di dalam ruangan tetap hangat. Hal ini sangat membantu tanaman dengan tempat hidup di suhu hangat yang berada di dalam rumah kaca.
Rumah kaca sangat efektif untuk petani atau orang yang ingin menanam tanaman tropis di wilayah yang memiliki iklim bukan tropis. Nah, berbeda dengan rumah kaca untuk tanaman, efek rumah kaca malah memberikan dampak negatif bagi bumi. Efek rumah kaca terhadap bumi justru mengancam keberlangsungan hidup. Karena kalori yang dibawa oleh sinar matahari menuju bumi menjadi sulit keluar setelah memasuki atmosfer bumi. Kalori dari matahari yang dibawa sinar matahari mengalami pemindahan secara radiasi. Efek rumah kaca ini disebabkan oleh berbagai jenis gas yang menutupi atmosfer dan menghambat keluarnya kalori dari matahari yang tidak berguna bagi bumi. Gas-gas tersebut yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Dengan adanya penggunaan transportasi yang semakin marak, maka efek rumah kaca semakin terasa bagi manusia dan alam. Contohnya adalah anomali cuaca, hujan setiap tahun, kemarau berkepanjangan, dan pastinya kenaikan suhu di udara di permukaan bumi. Nah, selain menjalani pola hidup yang sehat, kita juga harus mendampinginya dengan makanan yang sehat. Kalau aku sih masak, yaitu masak makanan yang bergizi, terkhusus makanan asin karena aku suka asin. Tuh, NaCl atau garam biasa merupakan salah satu jenis garam yang pasti dijumpai di setiap dapur rumah. NaCl itu termasuk garam netar karena tersusun atas asam kuat HCl dan basa kuat NaOH. Dalam air, NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Larutan NaCl tidak mengubah warna kertas lakmus sehingga terbukti bersifat netral. pH-nya adalah 7. Kalian tahu cerita rakyat nggak sih? Taulah, cerita rakyat yaitu cerita yang berasal dari zaman lampau atau zaman lama yang selalu diceritakan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Ya, betul banget. Emang ada apa? Jadi gini, kemarin aku dapat satu cerita rakyat dari guru bahasa Jawa aku, yaitu tentang rawa pening. Nah, guru aku ngasih tugas untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dari cerita tersebut. Oh, gampang itu. Iya, makanya bantuin aku ya nyarinya. Oke, jadi Rawa Pening itu adalah sebuah rawa yang sekarang dijadikan tempat wisata. Letaknya itu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu Biru. Nah, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Rawa Pening yaitu hargai orang lain dan jangan saling membenci. Jangan pernah hanya menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Apa yang terlihat menarik bisa saja buruk untuk kita, begitu juga sebaliknya. Apa yang kita tidak suka bisa saja bermanfaat untuk kita. Selalu berbuat baik pada semua orang meskipun tidak kita kenali. Oh, jadi itu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat rawa pening. Iya, meskipun pesannya biasa, tapi memiliki makna yang lebih bagi keseharian kita. Tapi kalian tahu juga nggak ajaran gereja itu apa? Taulah, emang kenapa? Tujuan dari adanya ajaran sosial gereja itu apa sih? Jadi tujuannya itu untuk menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas sekular dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan. Ya, hampir seperti tugas pelayanan gereja kepada seluruh orang di dunia, yaitu saling membantu dan terbuka terhadap semua perihal di dunia ini. Oh gitu. Kalau masalah pokok dari ajaran sosial gereja itu apa ya? Ajaran sosial gereja itu berisikan tentang permasalahan keadilan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ajaran sosial gereja berusaha membawakan terang Injil ke dalam persoalan keadilan sosial di tengah jaringan relasi masyarakat yang begitu kompleks. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja berusaha mengaplikasikan ajaran-ajaran Injil ke dalam realitas sosial hidup bermasyarakat di dunia. Contohnya apa aja? Salah satu contohnya yaitu Rerum Novarium atau kondisi kerja. Paus Leo VIII, 15 Mei 1891, yaitu ensiklik Paus Leo VIII. RN atau Rerum Novarium merupakan ensiklik pertama ajaran sosial gereja, menaruh fokus keprihatinan pada kondisi kerja pada waktu itu, dan tentu saja juga nasib para buruhnya. Ensiklik Rerum Novarium merupakan ensiklik pertama yang menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial secara sistematis
dan dalam jalan pikiran yang berangkat dari prinsip keadilan universal. Dalam Renum Novarium, hak-hak buruh dibahas dan dibela. Pokok-pokok pemikiran Renum Novarium menampilkan tanggapan gereja atas isu-isu keadilan dan pembelaan atas martabat manusia atau kaum buruh. Oh, jadi gitu ya pengertian dari ajaran sosial gereja sama contohnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kalian mengerti ya. Ya, terima kasih juga ya sudah mendengarkan perbincangan kami ini ya. Dadah.